Bapak juga ngomong, Mas nanti Pak Prabowo ada mau ketemu saya. Gitu. Mas Silver ada apa yang mau disampaikan? Oh, oke. Ini orang manipulatif sekali, ya. Jadi dia bilang Pak Jokowi itu iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega karena nggak punya partai, maka mau ngambil alih PDIP sama Golkar. Bukan kita nih anti kritik ya, tapi korelasinya tuh nggak ada gitu loh. Dan menurut saya sih ini orang yang sakit jiwanya menahun, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, selamat bertemu kembali dengan saya Budi Ismail Piliang. Dan kali ini kita akhirnya kedatangan ya orang yang selama ini susah untuk dihubungin, yang susah juga untuk datang ya kan. Beliau ini adalah orang dekatnya Pak Joko Widodo. Banyak sekali yang mengundang tapi kayaknya sulit. Nah, kami berkesempatan dapat kesempatan pertama dengan Bung Silverster Matutina, Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih. Selamat datang Bung Silverster, terima kasih. Akhirnya datang juga. Sibuk sekali ya sekarang ya? Ada sibuk sedikit lah. Iya. Intinya sibuk, ya ada urusan usaha juga. Iya. Terus saya juga kuliah lagi, kuliah lagi? S2. Oh, oke. Terus ya kemarin juga ada 3 kali ke Solo. Oh, oke. Dan juga ada yang lain-lainnya. Iya. Nah, ini saya mau konfirmasi langsung hal yang banyak orang bertanya-tanya ini Bung Silverster. Kan waktu tekan kan wakil ketua umum ya kan? Ya. Wakil ketua umum tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Yang lainnya sudah dapat kursi menteri. Nah, kenapa Bang Silverster nggak ikut gerbongnya Pak Prabowo? Malah kan cukup strategis dan kontribusinya dan perannya juga ya kan? Iya, benar nah, sekali. Ini kenapa ini? Jadi kalau memang pemilihan kabinet itu hak prerogatif Presiden Prabowo, kita hargai itu. Dan saya melihat yang sekarang ini memang kawan-kawan yang jadi juga kawan-kawan kita juga cukup baik dan bagus, tapi tentunya kita akan uji ketika nanti setelah beberapa saat mereka menjabat ini apa yang bisa dilakukan di kementeriannya masing-masing. Intinya itu. Jadi saya intinya mendukung. Dalam hal ini memang kemarin kita berjuang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan, tidak ada tendensi jabatan atau proyek dan lain-lainnya. Tapi kembali lagi, pertimbangan-pertimbangan Pak Prabowo itu sangat kita hargai. Intinya ketika beliau memilih kawan-kawan itu, ya kita mendukung sepenuh hati gitu. Semoga kabinet ini bisa merealisasikan semua janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang tentunya yang kita kampanye juga kemarin gitu. Bareng-bareng gitu. Atau menunggu istilahnya chapter berikutnya. Ya itu nanti setelah 100 hari barangkali. Ya itu nanti semuanya kebijakan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tentunya intinya itu memang. Nah, ya gitulah. Bang Silverster ini kan dikenal oleh publik kan sebagai orang dekat, selain orang dekat dengan Pak Jokowi, juga adalah orang dekat keluarga Pak Jokowi. Nah, sebenarnya kita pengen tahu ini, publik itu penonton Unpacking Indonesia kan pengen tahu sejak Pak Jokowi kembali ke Solo sejak tanggal 20 Oktober sore itu sampai sekarang kan beliau ada di Solo ya. Nah, kita pengen tahu ini apa aja sih kegiatan Pak Jokowi sehari-hari di Solo, apa hanya di rumah aja atau bahkan banyak menerima tamu ya. Banyak menerima tamu-tamu penting malah, bahkan dari negara-negara juga datang. Artinya kan beliau ternyata nggak hanya sekedar tinggal duduk ya kan, menemani cucu atau bersama Ibu Iriana. Nah, mungkin Bung Silverster bisa menceritakan aktivitas sehari-hari Pak Jokowi sejak tidak lagi menjadi presiden. Semenjak tanggal 20 Oktober ya, tentunya beliau pulang dari Halim menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Kebetulan saya ikut menjemput ya, bersama ada
Pak Kapolda, terus Pak Pangdam, sama PJ Gubernur Jawa Tengah, termasuk dengan Mas Andi Gani dan Mas Eko Sulistyo. Kita jemput di bandara, terus kita bersama Bapak waktu itu kan diarak sampai ke rumah. Dari jam 5 sore itu sampai rumah mungkin hampir jam 9 gitu. Ada 3,5 jam, hampir 4 jam lah. Sampai di rumah, kebetulan teman-teman yang lain berpikir bahwa Bapak akan istirahat. Ternyata enggak, Bapak masih menerima tamu. Jadi nggak ada capeknya. Iya. Saya ingat itu sampai terakhir saya mungkin yang menemani terakhir sebelum Bapak tutup pintu jam 12 malam. Hari itu? Iya. Saya juga waktu itu dipanggil ketemu Bapak itu yang terakhir ya. Sebelumnya ketemu kawan-kawan, ada calon gubernur, calon bupati ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, waktu itu saya sebenarnya juga sudah mau pulang ke hotel karena udah capek kan. Tapi karena penuh sesak dari bandara sampai depan rumah itu full, kita jalan aja susah. Iya. Jadi mau cari makan juga susah kan. Aku cari makan sebenarnya. Oh, ternyata ada makanan di depan. Iya. Ya kan, ada orang main gamelan, ada orang putar lagu, pokoknya rame deh itu masyarakat. Ada yang menyiapkan makanan. Ya udah saya cari makanan, terus nggak lama mungkin Bapak tahu saya ada di depan atau mungkin tanya-tanya, ya saya dipanggil, ya ngobrol intinya bahwa Bapak mau istirahat dulu selama seminggu. Terus Bapak bilang waktu itu Pak Prabowo maunya itu nganterin Bapak sampai ke Solo, Bang. Tapi Pak Jokowi berkeras tuh Pak Prabowo. Pak Jokowi juga berkeras nggak mau. Akhirnya Pak Prabowo menugaskan Pak Kapolri dan Panglima TNI. Mengantarkan. Setelah itu beliau pulang sampai di rumah juga bersama saya. Mereka masih ngobrol di dalam, ya saya cari makan lah, Bang. Nah, setelah mereka pulang kembali ke Jakarta, setelah Bapak menerima beberapa tamu, mungkin saya yang terakhir. Saya rasa saya yang paling terakhir. Nah, di situ Bapak bicara ya mengenai mau istirahat dulu seminggu. Tapi kemarin kan Pak Prabowo ketemu tuh. Ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Nah, itu Bapak juga ngomong, Mas nanti Pak Prabowo ada mau ketemu saya. Gitu. Mas Silver ada apa yang mau disampaikan? Oh, oke. Ya, saya bilang ya itu Pak masalah lingkungan hidup, masalah tanah-tanah rakyat, dan Pak Jokowi juga atau masalah keadilan hukum. Pak Jokowi juga concern di situ. Termasuk juga gebrakan Pak Prabowo yang sekarang lagi gencar-gencarnya pemberantasan korupsi itu. Iya. Dibicarakan juga. Iya. Pada saat Jadi Pak Jokowi bilang bahwa beliau tetap akan memberikan masukan sepanjang diminta. Tapi beliau juga tetap mendengar keluhan masyarakat. Jadi memang waktu yang pas pulang itu masih ada beberapa masyarakat yang menurut saya yang mencari keadilan atas kasus hukum atau kasus tanah-tanahnya. Nah, itu diterima Presiden. Bahkan Presiden ngomong nanti beliau bilang, Mas Silver nanti bantu saya ya untuk masalah tanah-tanah masyarakat atau keadilan. Karena saya juga seorang advokat, seorang lawyer. Dan Bapak tahu itu selama ini saya mengurusi masalah-masalah ketidakadilan hukum dan tanah-tanah rakyat, tambang, investasi bodong dan sebagainya. Bapak bilang nanti bantu ya, Mas Silver, nanti jalan sama saya juga katanya gitu. Ya intinya bahwa Presiden Jokowi itu hanya beliau bilang, tapi saya juga nanti sebenarnya nggak enak juga, takutnya kelebihan gitu. Dan orang menyangka Pak Jokowi mau cawe-cawe atau apa gitu. Iya, masih cawe-cawe ya kan, gitu. Dan nggak enak sama Pak Prabowo. Tapi satu hal lagi, Bang, bahwa selama ini kan orang menuduh Pak Jokowi akan menjadi ketua partai, benar nggak? Iya. Akan mendirikan partai, one team press. Tapi kan selama ini yang saya bicara dengan Pak Jokowi bahwa beliau akan pulang ke Solo, terjadi, Bang. Ya, jadi selama ini kan orang banyak memberikan framing negatif. Pak Jokowi, wah setelah ini
beliau akan jadi ketua Dewan One Team Press lah, masuk di Golkar lah, mengambil alih PDIP lah. Bahkan yang saya fitnah-fitnahan itu yang saya bilang tadi ya, kayak dulu ada, saya ngomong aja kayak Rocky Gerung gitu kan, makanya saya agak marah sama dia kan. Dia memfitnah Pak Jokowi itu iri hati. Ini di ILC-nya Bang Karni Ilyas. Iya, yang pernah hampir ribut itu ya. Bukan saya nggak ribut, dia yang kabur Bang. Karena dia memfitnah, dia membohongi rakyat ini, membohongi kita semua Bang. Ini orang manipulatif sekali ya. Jadi dia bilang Pak Jokowi itu iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega karena nggak punya partai, maka mau ngambil alih PDIP sama Golkar. Ini kan tuduhan yang fitnah yang jelas-jelas membahayakan sekali ini orang ini Bang, gitu loh. Nah, terus dia bilang Pak Jokowi bersama Mas Gibran dan Yan Etes yang baru umur 10 tahun itu akan menguasai IKN Bang. Ya kan? Jadi dia udah tahu masa depan orang, terus tahu hati orang nih. Oh, ini iri hati kagak lu. Emang makanya saya tanya dia kan, kamu tuh Tuhan atau paranormal? Dia nggak bisa jawab, dia kabur, dia bilang saya onderdil Bang. Nah, makanya tuduhan-tuduhan ini Bang, orang yang sebenarnya mereka tidak mengenal Pak Jokowi, yang kesehariannya kan nggak tahu, tapi mereka lebih Jokowi dari Jokowi atau lebih Prabowo dari Prabowo gitu loh, Pak Prabowo, ya kan? Hanya ngomong-ngomong aja gitu di mana gitu, tanpa dasar, tanpa membangun suatu ini ya Bang, suatu bangunan kebenaran gitu. Iya. Yang makanya saya di mana-mana selalu melawan orang-orang ini Bang, karena mereka tidak punya dasar gitu loh Bang, mengatakan bahwa Pak Jokowi melanggar undang-undang, Gibran juga di MK. Itu kan nggak pernah terbukti Bang. Secara hukum ya, secara konstitusi. Kita bernegara bukan berdasarkan asumsi, opini atau framing. Nah itu Bang, makanya saya bilang tadi Bang, Pak Jokowi ngomong di luaran bahwa beliau akan pulang ke Solo. Dan itu terjadi. Ya. Dan beliau ngomong ke saya juga waktu bulan, ya sebelum pelantikan presiden lah, habis pemenangan itu kan saya tanya, Bapak bagaimana? Saya bilang, Pak, Sekjen PBB, enggak, aku mau pulang dulu katanya. Dan memang kejadian Bang. Jadi selama ini orang bilang Pak Jokowi mau 3 periode, perpanjangan. Ini omong kosong semua Bang. Udah terbukti sekarang ya kan. Dan memang terbukti kan. Dan saya satu orang di Republik ini yang mengatakan kebenaran. Untuk apa? Bukan saya bilang tadi untuk apa? Jabatan atau bukan. Ini untuk kebenaran, untuk anak cucu kita Bang. Anak cucu saya juga gitu loh. Ya kan? Jadi gini, kita boleh berpolitik, ya kan? Ya kan? Tapi dengan cara jangan membuat framing opini atau menghancurkan karakter orang. Harus kebenaran Bang, gitu loh. Politik ini kita harus bangun yang sehat lah, ya kan? Nah, jadi saya lihat kawan-kawan ini kan kembali lagi Bang, ya kan? Udah dari 10 tahun lalu mereka memaksulkan Pak Jokowi, bilang Pak Jokowi, kan gak berhasil Bang, kan kasihan. Sampai Pak Jokowi pulang aman-aman aja. Tapi mereka mencoba ada demo lagi. Saya bilang ini sakit ini manusia-manusia. Sebelum sampai ke demo itu tadi ada yang menarik ceritanya Bang Sylvester. Pada saat 20 Oktober setelah pisah sambut ya di istana, tadi diceritakan sebenarnya Pak Prabowo juga ingin mengantar langsung. Nah, kemudian tiba-tiba kan akhirnya nggak jadi. Kemudian Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantarkan sampai ke kediaman. Ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba rame di sosmed. Ada seorang tokoh media nggak begitu ya, wah tuh Pak Jokowi nebeng dengan TNI AU kan gitu ya, kan gitu. Nah itu sebenarnya dari yang kita lihat sama-sama itu fitnah lagi atau disinformasi barangkali ya, kok dibilang nebeng dengan TNI AU. Kasihan ya, orang kadang-kadang hatinya udah jelek, udah busuk, jadi apapun yang dilakukan itu salah gitu loh Bang. Jadi kasihan. Jadi sebenarnya ceritanya Pak Jokowi itu lebih gila lagi. Ini menurut pengakuan Pak Jokowi ya, waktu saya malam itu di rumah kediaman. Pak Prabowo itu mau mengantar sampai kediaman. Hanya Pak Jokowi berkeras, loh, Mas Bowo itu udah presiden. Ini Pak Jokowi ngomong sendiri.
Jadi akhirnya Pak Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Pak Kapolri. Jadi Dan ketika sudah selesai, kan ketika ditanya oleh media, ketika Panglima dan Kapolri mau balik lagi ke Jakarta, kami ditugaskan. Dan itu memang pernyataan dari dua petinggi itu kan. memang ditugaskan oleh Presiden ya. Ya namanya Bahkan dikawal oleh 7 atau 8 pesawat tempur kan, pesawat TNI AU itu. Iya, jadi intinya Itu kan ini membuktikan perintah Presiden ya udah pergi aja impeachment Presiden. Artinya itu bukan nebeng ya kan. Pak Jokowi itu maunya naik Citylink awalnya. Oh Ya, salah satu maskapai lah. Tapi sama Pak Prabowo disiapkan itu pesawat. Artinya kan memang kalau kita melihat, kalau judul program kita kan Ruang Konsensus ya, Bang Sylvester ya, memang terlihat sekali kedekatan dan komitmen dan persahabatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak sebatas karena telah sama-sama saling berkontribusi untuk negara, tetapi memang ada sebuah visi besar bagaimana 2045 itu ya kan benar-benar sesuai apa yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yang mana pada saat itu Pak Prabowo adalah anggota kabinet kan begitu. Nah, kemudian disalah tafsirkan oleh teman-teman tadi itu ya, Rocky Gerung dan kawan-kawan gitu loh. Kan gini, kita gini loh logikanya ya kan, bahwa Pak Jokowi ini Pak Prabowo ini bukan hanya dengan Pak Jokowi, ada Pak SBY di situ. Dan kemarin kan Pak Prabowo ke rumahnya Pak SBY. Setelah dari Pak Jokowi. Makanya ini kan kadang-kadang mereka ini bisa membaca pikiran orang seperti Tuhan. Atau saya bilang tadi, mereka lebih Pak Prabowo dari Pak Prabowo, lebih Pak Jokowi dari Pak Jokowi. Kan sakit ini kan. Ini manusia-manusia sakit ini saya lihat ini. Nah, jadi contohnya ke Pak SBY, ya kan. Bagaimana seorang presiden mendatangi mantan presiden, ya kan? Dan kita di sini lihat keluhuran budi dari Pak Prabowo, gitu loh. Beliau, I'm the president of the Republic Indonesia, tapi dia masih mau silaturahmi, ya mungkin mau mendengar masukan atau diskusi, atau paling tidak menghormatilah Pak SBY dan Pak Jokowi. Ya, jadi ya saya pikir kalau Bu Mega juga mau membuka ruang, Bu Megawati, pasti Pak Prabowo juga datang gitu loh. Tapi kan kita lihat di sini ya saya berani mengatakan bahwa Bu Mega tidak membuka ruang itu kan. Sampai sekarang ya? Ya kelihatannya kan begitu. Nggak usah kita tutup-tutupin. Bagaimana Bu Mega juga nggak buka ruang dengan Pak SBY, bahkan Gus Dur. Sampai Gus Dur jatuh kan kita tahu gara-gara siapa. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat pemimpin bangsa ini mana yang benar-benar berjiwa besar, berjiwa kesatria, dan berjiwa negarawan. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY. Ada tak pernah Bang Sylvester diminta pendapat oleh Pak Jokowi tentang rencana beliau untuk membentuk Presiden Club ya? Presiden Club kan? Para mantan presiden. Bagaimana ya supaya saya, pernah nggak ngomong begitu Pak Jokowi, bagaimana kok supaya saya bisa bertemu dengan ibu, ada nggak seperti itu keinginan dari Pak Jokowinya? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Belum pernah sih, itu nggak pernah cerita. Hanya terakhir itu Presiden bilang nanti Mas Silver temanin saya kalau saya mau ke mana gitu, mau urus-urus, mendengarkan juga aspirasi masyarakat ya. Mungkin beliau juga intinya akan ya tentunya beliau nggak bisa bertindak karena sudah mantan presiden ya, sudah seperti rakyat biasa. Tapi kan paling tidak ketika ada keluhan di masyarakat kan paling nggak Pak Jokowi juga didengarlah oleh Pak Prabowo dan kabinetnya. Ya, jadi itulah permintaan beliau dan saya menyanggupi. Gitu. Nah, apakah selama ini udah tanggal 7 ya, 7. Berarti kan hampir 17 hari beliau beraktivitas hanya sebagai warga biasa ya kan, di Solo. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Pak Jokowi selain menerima tamu apa aja hari-harinya? Ya, kalau yang saya tahu di sana itu bahkan Pak Jokowi itu saya pernah sama teman-teman itu diterima pagi jam 9. Oh pagi? Pagi-pagi udah. Terus beliau pergi makan lah. Ya. Terus hari ini Presiden itu ke Jakarta. Saya baru dapat info. Pak Jokowi sedang di Jakarta hari ini.
kemungkinan sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta tadi ya. Hanya beberapa agendanya ya saya belum tahu persis. Tapi intinya juga ada beberapa, saya kemarin ngomong sama ajudan, ada calon gubernur NTT, Melki Lakalena juga mau menghadap presiden bersama saya gitu. Saya udah sampaikan, ya mungkin karena hari ini beliau lagi di Jakarta, ya belum tahu nih agendanya apa aja. Nah, ini juga mungkin terkait kedatangan Pak Jokowi pertama kalinya ke Jakarta lagi setelah terakhir tanggal 20 Oktober di Solo itu. Kita mendengar bahwa ada sejumlah cagup-cagup ya dari yang sedang berkontestasi di pilkada ini meminta beliau sebagai anggaplah juru kampanye ya kan, misalnya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan mungkin juga Sumatera Utara gitu ya. Itu dikomunikasikan atau diminta pendapat juga nggak ke Bung Safal untuk atau setidaknya nanti temanin saya? Ya, Presiden ada cerita waktu itu terakhir ya, yang saya lupa tanggal berapa saya ke sana. Presiden mengatakan bahwa ada yang minta, tapi dia masih berpikir, bahkan kayaknya nggak menurut beliau. Tapi kalau mau bertemu silaturahmi terbuka, gitu, beliau akan menerima, intinya itu. Berarti Pak Jokowi nggak bersedia untuk dijadikan sebagai vote gather atau juru kampanye. Iya, benar. Meskipun itu bagian dari Kim Plus. Iya. Kira-kira pertimbangan beliau apa, Pak? Iya kan gini, kayak kemarin aja kan saya orang yang minta Presiden berkampanye untuk Prabowo Gibran. Karena itu kan memang dimungkinkan oleh undang-undang pemilu kita. Tapi tidak dilakukan itu? Tidak dilakukan gitu loh. Padahal kan Undang-Undang Pemilu itu mengatakan Presiden boleh berkampanye sepanjang ambil cuti dan juga tidak menggunakan fasilitas negara. Itu pun tidak dilakukan. Ya kembali lagi saya pikir daripada polemik ya kan, ya mungkin Presiden hanya menerima atau makan sama ya calon-calon yang menurut Presiden juga bagus untuk masyarakat daerah setempat ya. Jadi hanya menerima calon gubernur yang sedang berkontestasi, mungkin minta arahan barangkali seperti itu aja ya, untuk sebagai ada di panggung untuk ikut memberikan dukungan ke cagup-cagup, nggak seperti itu ya? Kayak kemarin tuh kalau nggak salah tapi waktu penerimaan itu ada di Banten itu Airin ya dari Golkar. Waktu itu sama-sama dengan saya menjemput Pak Jokowi di bandara. Terus yang kedua ada yang Jawa Tengah ini, yang polisi? Pak Lutfi. Terus kemarin lagi ada Pak Ridwan Kamil datang ke Solo. Dan juga calon gubernur Sumatera Selatan ada juga datang. Terus kawan juga. Jadi intinya ya Pak Jokowi, mereka minta restu ya, namanya orang mau ketemu minta restu ya. Ya sebagai orang yang lebih senior ya kan, ya beliau pasti akan menerima gitu. Siapapun cagup akan diterima atau akan diberikan restu oleh Pak Jokowi kalau memang mereka ingin bertemu. Ya, saya pikir yang menurut Pak Jokowi mungkin bagus lah. Ya. Masalahnya kan di Jakarta itu kan semuanya teman ini ya kan. Ridwan Kamil teman. Itu kebetulan kan memang itu pasangan dari Kim Plus. Nah, dengan Pak Pramono ya kan teman juga ya kan. Nah, kalau misalnya di Jakarta hari-hari ini atau mungkin besok juga kemudian Pramono ingin bertemu Bapak, bagaimana? Ya bisa saja. Tidak ada masalah ya. Ada masalah. Tidak akan membuat nanti pemilih bingung loh. Pak Jokowi kok juga dukung Pramono kan begitu nanti. Persepsinya begitu? Ya, tapi otomatis sih Pak Jokowi juga akan melihat Pak Prabowo ya, dalam hal ini kan yang didukung Pak Prabowo Ridwan Kamil kan. Iya. Walaupun berkawan Pak Prabowo atau Pak Jokowi berkawan sama Bang Pramono, tapi kan secara politik kan mereka mendukungnya Pak Ridwan Kamil gitu. Intinya itu. Oke. Nah, selama di Solo kemarin itu, ini mungkin Bang Sefata juga tahu kemarin kalau nggak salah ada demo emak-emak gitu ya kan, yang rame yang kita lihat dari video itu
bahkan polisi pun kewalahan ya kan, Ya, benar. memprotes rumah hadiah negara kepada mantan presiden. Ya. Ya kan, dengan orasi yang pokoknya bahasanya seram lah kalau kita dengar ya kan. Ya. Nah itu gimana respon Bapak dan warga Solo maksud saya atas tindakan yang demo ya dengan cara-cara seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih ini bukan kita nih anti kritik ya, tapi korelasinya tuh nggak ada gitu loh. Dan menurut saya sih ini orang yang sakit jiwanya menahun, Bang, karena setelah kita telusuri, mereka ini udah dari zaman 2014 nggak suka sama Pak Jokowi. Oh. Iya, emak-emaknya itu, dan mereka kan nggak banyak. Kemarin hanya 200 kalau nggak salah ya, 200 orang. Tapi kan tidak mencerminkan mayoritas rakyat Indonesia, karena kalau saya lihat waktu kemarin tanggal 20 Oktober, memang gini, Bang. Orang yang pembenci Pak Jokowi ini, pemerintah ini memang ada, tapi nggak signifikan. Dan mereka kebanyakan demo ya 200 orang, 100 orang, nggak sampai banyak sekali. Terus di media sosial itu aja, satu kolam itu mereka semua. Tapi kalau kita lihat kenyataan di dunia nyata, Bang, ya Abang bisa bayangkan kemarin bagaimana pelepasan Prabowo pelepasan Pak Jokowi dan penyambutan Pak Prabowo di Jakarta. Kan manusia begini, Bang. Nggak dibayar itu. Otomatis nggak dibayar. Terus waktu di Solo, Bang, itu gila. Oh ya. Iya. Sampai macet hampir 4 jam. Jadi bayangkan, ya kita mau bayangkan ini ratusan ribu jutaan orang dengan hanya 200 orang ini yang sakit hatinya udah menahun, Bang. Iya. Ya saya tahu lah mereka ini udah dari zaman dulu, udah 2014. Kan mereka ngomong sendiri, mereka pendukung Pak Prabowo 2014, 2019. Terus so what gitu loh. Kan lu dukung Pak Prabowo, lu nggak menang. Ya kan? Iya. Apa? Maksudnya kan dia ngomong, oh Pak Prabowo kami mendukung. Terus apa kamu punya sumbangsi untuk kemenangan Pak Prabowo? Nggak ada kan? Iya. Nah, kemarin mereka mendukung Anies 2024 melawan Prabowo. Tapi sekarang Pak Prabowo tolonglah begini, jangan pergi ke ke mantan presiden yang bikin utang banyak lah apa segala. Ya kamu kan harus belajar dong. Utang Indonesia itu bukan dibikin oleh Pak Jokowi, tapi disetujui oleh DPR. Gitu loh. Utang kita ini, Bang. Ini harus kita kasih tahu. Makanya Bu Menteri Keuangan itu yang lebih tahu, kalian itu jangan so tahu, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Bahwa utang kita ini kalau menurut Undang-Undang Kementerian Keuangan ini masih batas toleransi karena di bawah 40%, Bang. Kita nggak boleh utang kita itu lebih dari 60% dari PDB kita, gitu loh. Sedangkan utang Singapura, Thailand, Malaysia itu di atas 60%. Kita baru 38% terakhir. Amerika itu utangnya 100% dari PDB-nya dia. Jepang malah 200%. Jepang 200%. Jadi udahlah, ini kan orang-orang yang tidak ngerti apa-apa hanya karena memang penyakit hati gitu loh, Bang. Yang memang bukan jadi acuan kita untuk berbangsa bernegaranya, kan kadang-kadang membodohi rakyat kita gitu loh. Salah satu, dan itu diulang-ulang oleh para emak-emak itu ya, alasan mereka untuk memprotes hadiah dari negara itu yang rumah yang di Colomadu apa ya itu? Colomadu itu, bahwa itu hadiah rumah dari negara untuk mantan presiden itu bagi presiden yang turunnya secara terhormat, kan begitu ya. Nah sementara kan Pak Jokowi turunnya tidak secara terhormat karena bla 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 bla. Itu bagaimana itu ada klaim-klaim seperti itu? Sebenarnya kan kalau publik di sosmed itu mendengar tanpa informasi yang jelas kan bisa terhasut ya kan? Iya, Bang, jadi gini, Bang, kan harus biasanya kan dulu kalau zaman kita sebelum revisi undang-undang mengenai MPR itu, Bang, ya kan harus pertanggungjawaban di depan MPR. Sekarang kan udah nggak ada, ya kan? Dan memang tidak ada masalah, Pak Jokowi turun secara baik-baik kok. Waktu kemarin di gedung DPR MPR juga tidak ada segala macam keberatan atau dari siapapun, ya secara baik-baik, normally gitu loh. Bahkan Pak Jokowi sukses gitu loh. Sukses dalam hal pertumbuhan ekonomi kita bagus, di atas 5%. Inflasi kita turun di bawah 2%. Terus Bang, kita punya
demokrasi, ya kan? Mereka bilang demokrasi kita Indeksnya turun, ya kan? terkungkung. Apanya kalian seenak-enaknya maki-maki orang, fitnah-fitnah orang, nggak apa-apa kok, nggak dipenjara. Terus kalian memfitnah Pak Jokowi selama ini nih satu persatu nih, kata Rocky Gerung, dia bilang, oh nggak bisa tuh aku di. Siapa bilang Pak Jokowi nggak mau bikin laporan buat lu? Karena lu nothing gitu loh, Bang. Kalau Pak Jokowi mau bikin laporan, masuk penjara semua ini, Bang. Iya. Ini kan delik aduan gitu loh. Betul. Bukan kau hebat, tidak ada kau hebat. Kau mah penipu, ya kan? Sorry Bang, ya kan? Manipulatif, manusia yang bikin hoax, Bang. Beda lah dengan presiden yang diakui dunia, Pak Jokowi ini. Gitu loh. Yang punya prestasi macam-macam. Membangun segala macam, kita punya infrastruktur, Bang. Terus membuat diplomasi luar negeri kita, akhirnya kita dihargai. Feedbacknya Pak Jokowi di mana-mana bisa mendatangkan investasi, ya kan? Ekonomi kita berjalan bagus. Terus beliau juga meletakkan dasar-dasar daripada good government and good governance itu, Bang, ya kan? Beliau melakukan hal-hal yang tentunya nanti untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih gampang gitu loh. Jadi kalau demo-demo dan propaganda ini terus dilakukan oleh, ya sebenarnya orangnya itu terus, itu aja. Itu akan mempengaruhi soliditas atau hubungan yang sudah sangat baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kan target mereka kan sebenarnya membuat hubungan antara tokoh kita ini menjadi pecah dan patah, kan begitu ya? Ya maunya mereka sih begitu, Bang. Kan udah gagal mau impeachment, Bang. Menjatuhkan Pak Jokowi dari 2014 nih, Bang. Sampai kemarin Pak Jokowi tanggal 20 selesai, sampai hari ini juga masih kan. Nggak bisa-bisa, ya kan. Kan stres sendiri orang ini, hatinya, penyakit hatinya kan. Terus ya kedepannya pastinya mereka akan mau menghancurkan hubungan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, tentu dengan Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya sih susah. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini udah seperti orang jatuh cinta ya kalau menurut saya. Mereka saling respect, saling menghargai. Bahkan kemarin, Bang, terus terang aja Pak Jokowi itu mengatakan Pak Prabowo akan lebih baik dari beliau. Itu ada. Itu malah yang diharapkan Pak Jokowi ya? Lihat aja, Pak Prabowo ini lebih hebat nanti dari saya. Itu pengakuan Pak Jokowi. Nah, yang Bang Silvester lihat dari Pak Jokowi ketika entah dari membaca dari sosmed kah atau mendengar laporan kah, respon beliau ketika dituding dengan hal-hal yang tidak masuk akal barangkali, itu respon beliau apa sih? Kalau ketawa. Ya ketawa aja. Beliau ketawa sih. Nggak ada rasa marah gitu. Enggak ya. Kalau memang ya beliau ini kan didikannya terus besarnya ini kan memang dengan apa ya, punya hati, jiwa, etika, moral yang baik. Bahkan lebih baik dari kita-kita nih, Bang. Kalau kita kan dimarahin orang, kita cari benar tuh orang. Kalau Pak Jokowi ini enggak ya. Benar-benar dia mulia hatinya, Bang. Lihat aja mereka menjelekkan dia ya dari zaman 2014 itu, Bang. Ada obor rakyat yang bilang dia kafir lah, Hubertus lah. Iya. Ya kan, terus anak PKI lah ya kan. PKI kan gila deh, Bang. Sampai orang tuanya juga dituduh gerwani. Aduh, benar-benar ya kan. Terus istri beliau, ibu negara dibilang beginilah sama FX Rudy itu kan. Manusia kurang ajar juga itu satu. Iya, itu fitnah terlalu. Padahal ya saya tahu ya bahwa atau barangkali reaksi Ibu Iriana kali yang mungkin ngomel-ngomel atau kok kita difitnah terus atau bagaimana gitu. Enggak sih. Bapak nggak terpancing? Kita kalau ngomong sama ibu sama bapak ya orangnya sama ya. Enggak yang pernah ngomongin orang, hanya ketawa-ketawa. Kalau kita laporan, Bu atau Pak ini begini-begini, beliau ketawa. Oh ya. Jadi memang ini yang makanya tadi saya bilang, saya pun ya sebagai orang lapangan yang memang saya dididik lebih keras ya, saya orang dari kampung dari NTT, ya kami memang terbiasa dari kecil diajarin untuk berantem lah, katakanlah begitu, Bang. Ya kan? Tapi kami melihat Pak Jokowi ini, kita bagaimanapun harus belajar banyak bahwa oh ternyata yang baik itu yang begini, gitu loh, Bang.
gitu loh. Saya bilang tadi bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang, ya baik-baik aja sih Ibu. Ya kadang-kadang orang bilang Mas Kaisang itu suka ngelucu. Mas Gibran juga kadang-kadang, ya kan. Walaupun beliau lebih banyak serius. Tapi kalau Mas Kaisang lebih lucu Bang. Karena umpamanya kalau Kaisang itu ada teman dua gundul nih Bang, botak ya kemarin. Minta foto Mas Kaisang di tengah, terus dia bilang ke saya, saya bilang, saya fotoin, saya bilang, iya Bang, lato-lato katanya. Memang lucu gitu loh. Si Mas Kaisang. Kalau Mas Gibran juga kadang-kadang lucu, kalau kita ngomong, wah si ini begini-begini, dia ketawa-ketawa aja. Iya tuh, kacau tuh katanya gitu aja. Jadi sebenarnya ya saya nyaman ya Bang ya dengan orang-orang seperti Pak Jokowi. Ya kan keluarganya beliau, anak-anaknya nyaman. Bahkan dengan anaknya Mas Gibran, Yan Etes, saya sering pangku dia, saya kasih coklat gitu. Kalau kami kemana-mana gitu, satu pesawat gitu kan. Dan saya udah menganggap seperti saudara, seperti keluarga lah. Saya yang menganggap, nggak tahu mereka menganggap saya keluarga atau enggak, kita nggak tahu. Tapi daripada saya bergaul dengan orang yang tiap hari membenci orang, memaki-maki orang, memfitnah orang Bang. Saya nggak bisa Bang. Dengan orang kayak begini nih, mau dia kaya raya apapun, jenderal bintang 10, konglomerat, saya nggak akan pernah mau bergaul Bang. Dengan orang-orang yang tukang fitnah. Yang ada saya hajar juga balik gitu Bang. Gitu loh. Karena memang jiwa kita ini nggak bisa. Nggak matching gitu loh. Nah, berarti memang Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden ini memang sama sekali tidak lagi memikirkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya benar-benar politik praktis, menghindar dari itu ya, Bung Sulfatar ya. Ya, karena kan beliau juga menjaga di sini kan ada Pak Prabowo. Kan nggak boleh juga, menurut saya nih ya, bacaan saya, ya kan, saya rasa juga benar karena perkataan beliau juga begitu. Beliau juga nggak akan terlalu maju karena ada Pak Prabowo bahasanya. Berarti kan beliau juga tidak menginginkan adanya matahari kembar. Betul. Termasuk dengan anaknya Mas Gibran. Karena mau suka nggak suka, sesuai Undang-Undang Ketatanegaraan Indonesia, presidennya adalah Pak Prabowo. Dan Wapres Mas Gibran ini adalah pembantunya Bapak Presiden. Persis seperti itu. Bahkan ketika kedatangan Pak Prabowo kemarin malam-malam ke kediaman Pak Jokowi di Solo, wah seperti biasa, bukti bahwa memang Pak Jokowi masih cawe-cawe. Pak Jokowi masih punya pengaruh terhadap Presiden Prabowo. Padahal kan itu hanya karena ya kangen-kangenan lah. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan ke Pak Jokowi. Memang itu sudah diagendakan. Hanya dari kemarin kan saya nggak pernah cerita bahwa Pak Prabowo akan bertemu Pak Jokowi. Karena waktu tanggal 20 Oktober itu, yang saya terakhir di rumah Bapak sampai jam 12, Pak Jokowi mengatakan bahwa saya nanti seminggu lagi akan ketemu Pak Prabowo. Karena mungkin Pak Prabowo itu sudah diagendakan lama. Sudah. Bukan yang sifatnya pengen ketemu Pak Jokowi nggak mendadak begitu ya? Enggak, Pak Prabowo mungkin kan nggak bisa nganter. Mungkin ya, ini mungkin karena nggak bisa nganter kemarin langsung. Mungkin beliau mengatakan, mungkin saya juga belum tahu ya. Ini kan kita menduga-duga. Pak Prabowo berjanji mungkin. Tapi kalau menurut pernyataan Pak Jokowi, beliau akan ketemu Pak Prabowo. Jadi saya mungkin yang duluan tahu bahwa Pak Prabowo akan bertemu Pak Jokowi dan seminggu lagi. Dan sepertinya memang ada pembicaraan yang serius karena kan waktu makan berdua makan nasi goreng itu kalau memang tidak ada pembicaraan yang serius pasti kan temani ya kan, ini kan berdua. Jadi ada beberapa agenda yang saya cerita ke Pak Jokowi bahwa Pak ini ada begini-begini nih. Nah, Pak Jokowi bilang ya udah Mas, nanti saya mau ketemu Pak Prabowo seminggu lagi saya sampaikan. Begitu. Agenda-agenda kerakyatan buat bangsa yang saya juga istilahnya kan ngomong ke Pak Jokowi kan, diskusi Pak ini bagaimana nih, ini begitu, ini begini. Gitu. Termasuk juga mungkin Pak Jokowi mendukung barangkali ya sikap dari Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dalam pertemuan itu. Saya kurang paham, tapi pastinya Pak Jokowi masih begitu. Oke. Nah, Bu Sulfatar, ini besok tanggal 8 itu kan dijadwalkan Presiden Prabowo kan akan
ada kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara. Itu bahkan bisa 2 minggu, ya kan. Nah, seperti biasa nih, pasti akan muncul banyak spekulasi. Ya. Apalagi tadi Bung Sylvester menginformasikan Pak Jokowi baru landing nih di Jakarta, ya kan. Nah, padahal kan besok Presiden mau berangkat. Nah, ini pasti tafsirnya banyak lagi nanti yang muncul, ya kan. Nah, ketahuan nih Presiden Prabowo mau keluar negeri, Presiden mantan presiden langsung ke Jakarta nih, mungkin mau dampingin anaknya kali, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengeliminasi isu-isu rumor-rumor seperti ini? Apa dibiarkan saja? Karena memang ini ruang demokrasi. Ya ini memang, ya saya pikir kita biarkan Biarkan saja. saja. Yang gila tetap gila. Yang waras lebih banyak, Bang. Iya. Ini kan bangsa kita ini kan, ya kalau mau bilang sekarang ini banyak juga, ya istilahnya anak-anak muda, anak-anak SD, SMP, SMA yang kuliah. Kan sebenarnya lebih pintar daripada yang tua-tua ini yang sakit jiwa ini, Bang. Kan mereka dikit, Bang, kolamnya dikit saja. Jadi biarkan saja. Orang Pak Jokowi aja ketawa-ketawa, kita ngapain repot ya kan. Tapi kalau saya tetap, yang benar saya katakan benar, yang salah saya katakan salah, Bang. Banyak spekulasi yang mempertanyakan, atau khususnya dari orang yang memang selama ini berseberangan ya dengan Pak Jokowi. Ketika berarti kan hampir 14 hari pemerintah kan dipegang atau dikendalikan oleh wakil presiden otomatis, dan itu memang aturannya seperti itu. Walaupun di dalam rapat kabinet kemarin presiden mengatakan jika ada hal-hal yang urgent jangan sungkan-sungkan telepon saya, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah menurut Bung Sylvester, siapkah Wapres Gibran ya dalam menjalankan tugas presiden ketika Presiden Prabowo melawat ke luar negeri, dari apa yang Bung Sylvester tahu tentang Mas Gibran? Iya, saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran ini mampu, Bang. Ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Saya sering ya berdiskusi jalan kemarin kampanye itu. Bahkan dari awal kampanye Mas Gibran itu kan saya sama Aminuddin Ma'ruf, kami yang membuat jadwal dan meng-create semua acara. Ya di situ kan kita bisa bersentuhan, ya kan, tahu kapasitas Mas Gibran. Contohnya orang waktu debat-debat itu kan semua meng-underestimate Mas Gibran. Ya. Saya yang bilang bahwa Mas Gibran lebih unggul dari Muhaimin dan juga Pak Mahfud. Dan kenyataannya terjadi. Ini Mas Gibran ini smart, Bang. Smart, hanya beliau ini pendiam. Beliau ini pendiam, itu aja. Jadi kalau kita tahu tipikal orang pendiam ini, ya dia nggak banyak bicara, tapi dia banyak kerja gitu. Dan dia punya berpikirnya ini jalan terus. Makanya kan dia lebih sibuk berpikir dan bekerja dibanding orang yang banyak bicara, Bang. Gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya yakin bahwa Mas Gibran akan sanggup melaksanakan ini. Nggak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan ya. Bahwa yang terlihat sementara ya, Mas Gibran memang lebih banyak belusukan turun ke bawah memonitor program-program pembangunan yang sedang berjalan. Tetapi memang kurang narasi kalau publik melihat. Nah itu gimana? Seharusnya kan nggak boleh juga kurang narasi. Karena kan apapun kan fungsi memang, sebagai wakil presiden kan. Itu tadi memang harus ada orang yang istilahnya mendorong lah. Karena beliau sendiri jarang mau diwawancara juga. Itu memang kadang-kadang kan saya sering, kalau dulu waktu kami kampanye kemana-mana, teman-teman media ngomong, Bang, mau itu doorstop. Ya, aku langsung ngomong, Mas ini teman-teman media mau doorstop. Aku langsung, teman-teman media aku taruh di depan ya kan, kalian siap di depan ya, ntar aku yang geret gitu. Langsung doorstop, Bang. Jadi harus ada orang yang kayak semacam meng-create gitu loh, karena memang kadang-kadang Mas Gibran suka jarang itu bicara gitu loh. Nah, yang cukup kontras dan menjadi juga sorotan publik adalah misalnya di Palangkaraya kemarin, Bung Sylvester, ya pada saat pembukaan MTQ di Palangkaraya, ya kan,
Padahal kan di rundown acara kan ada sambutan dari wakil presiden, ya kan. Nah, ternyata itu tidak dilakukan oleh Mas Gibran. Nah, hal-hal seperti ini kan akan menimbulkan kegaduhan nanti kalau itu tidak dilakukan. Nah, ini atau memang Mas Gibran yang memang tidak terbiasa untuk memberikan semacam speech atau pidato, sambutan atau arahan, atau memang mohon maaf, saya menduga atau memang tidak diizinkan oleh presiden. Kan kita nggak tahu ini. Menurut Bang Silvanus gimana? Saya pikir mungkin waktu itu ada yang nggak ada yang ini ya, bahwa harus begini, harus begitu. Nggak ada yang nemanin beliau mungkin. Kan? Yang kalau dulu kan ada Aminuddin Ma'ruf, ada saya gitu kan, ada Mas Kuat Hemewan ya kan. Jadi saya juga nggak tahu nih ini bagaimana ceritanya, Bang. Tapi intinya bahwa sebenarnya kalau untuk bicara ya kan, untuk berpidato, untuk berdebat, Mas Gibran sangat smart gitu loh. Ya kan kita udah buktikan bagaimana keteterannya Pak Mahfud dan Gus Muhaimin waktu itu kan. Dua orang yang hebat itu. Yang satu profesor doktor, yang satu doktor juga itu. Dihajar habis kan. Dan ini kan seluruh masyarakat kita tahu itu, gitu loh. Jadi nggak ada keraguan bahwa Mas Gibran bisa melaksanakan ketika Pak Prabowo pergi, gitu. Masalah strong leadership gimana tentang sosok Gibran Rakabuming ini? Kalau saya lihat strong leadership, Bang, kita lihat Solo, ya. Nah, saya nggak mau ngomong tanpa, jadi gini. Ngomong itu kan harus ada bukti, ya kan? Nah, pembuktian itu di mana? Dari hasil. Tegas nggak seorang Gibran ini? Ya kita lihat bagaimana strong leadership-nya ketika ada orang yang nggak benar tuh, Bang. Ada ketua, kepala dinas. Mas Gibran taruh mobilnya depan situ, Bang. Oh, khasnya begitu ya? Iya. Untuk melihatkan kan kepemimpinan Jawa ini kan ada simbol. Yang saya lihat ya. Ya, kepemimpinan Jawa ini kan Pak Jokowi, Mas Gibran kan simbol-simbol gitu loh. Nah, kita lihat. Atau bagaimana strong leadership waktu ada demo di Solo, di balai kota, Mas Gibran nyamperin yang tukang demo. Ternyata tukang demonya dibayar. Gitu. Oh ya? Iya. Jadi kalau umpama dia nggak strong, Bang, dia akan ngumpet kan. Kan dia nggak ngumpet. Dia datengin yang demo. Nah, terus yang kepala dinas nggak bener ini di depan rumahnya dia taruh mobil dinas wali kotanya. Iya, mobil Asad apa kalau AD1-nya itu ditaruh di depan rumah kepala dinas ya. Jadi ini kan memang kan beliau nggak bisa, Bang, kayak kita gini marah-marah orang itu enggak. Di samping karakternya juga. Ya, Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang ini kan beda gitu loh. Nah, di dalam situasi hubungan antara presiden dan wakil presiden ya kan, ini kan sebenarnya pasangan yang serasi nih ya. Satu dengan segala pengalamannya, kesenioritasnya, dan satu anak muda nih ya kan, dengan segala kreativitas. Menurut Bang Silvanus selama 5 tahun koordinasi dan kerjasama antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini kedepannya akan seperti apa? Ya kalau saya lihat Pak Prabowo menghargai Mas Gibran sangat menghargai Pak Prabowo. Bang, kita ingat, Bang, bagaimana Pak Prabowo itu sampai 5 kali minta Mas Gibran untuk jadi wakilnya. 5 kali, Bang. Ya kan? Bahkan Pak Prabowo yang datangin Mas Gibran, datangin Pak Jokowi untuk meminta, Bang. Gitu. Jadi di sini kita lihat Pak Prabowo sangat menghargai dan merasa bahwa betapa pentingnya Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu loh. Ya saya juga nggak bisa bayangkan kemarin, Bang, ya kan. Saya dari timnya Pak Jokowi akhirnya menjadi tim Prabowo Gibran gitu loh, ya kan. Sampai saat ini pun bos saya ya Pak Prabowo Gibran dan Pak Jokowi, Bang. Gitu, nggak bisa dipisahin gitu loh. Ya kan. Nah, di situ saya melihat apabila kemarin Pak Prabowo menggandeng Erlangga Hartarto atau si siapa namanya? Erick Thohir. Kalah, Bang. Ya, to be honest, aku harus jujur bahwa selesai barang ini. Walaupun akan didukung oleh Pak Jokowi. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi dukung, kan? Ya kan? Gitu loh. Kan istilahnya ketika Pak Jokowi mendukung siapa, itu, Bang. Berarti memang Pak Prabowo itu dari awal ketika mau masuk ke Pilpres menentukan siapa pasangannya, kan waktu itu kan Pak Jokowi sempat berinisiatif ya kan supaya
antara PDIP ini juga dengan Pak Jokowi juga bagus supaya satu putaran ya kan Pak Prabowo sebagai capresnya, cawapresnya Pak Ganjar kan gitu ya. Nah ternyata usul itu sepertinya tidak diterima oleh PDIP, makanya kemudian Pak Presiden kemudian menyerahkan ke Pak Prabowo ya kan. Nah Pak Prabowo ternyata menurut ceritanya Bung Silverter meminta Mas Gibran justru sampai 5 kali. Iya. Artinya selama 5 kali itu juga Pak Jokowi belum memberikan jawaban Belum memberikan. untuk mengizinkan Mas Gibran Iya. untuk. Mas Gibran juga belum. Oh. Kan apalagi waktu itu kan belum ada putusan MK itu ya, nomor 90 ya kan Bang. Jadi memang dalam satu kesempatan bertemu kita ada ketua-ketua relawan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi itu sebenarnya saya yang pertama mengusulkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Saya ngomong, tapi ada teman saya habis itu di media dia mengatakan ya sudahlah. Iya, iya. Karena waktu itu kita melihat bahwa kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini selesai juga satu putaran seperti Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena waktu itu Mas Gibran ini belum masuk radar, Bang. Iya. Nggak ada. Makanya kalau orang bilang Pak Mas Gibran ini anak haram konstitusi, ya ini orang yang hanya bikin framing, Bang. Karena apa? Sebenarnya putusan MK 90 itu sudah diajukan gugatannya itu 8 bulan sebelum pengumuman itu oleh anak-anak muda untuk kepentingan mereka, oleh Emil Dardak, oleh orang teman-teman PSI itu 8 bulan Bang sebelumnya. Jadi nggak ada putusan 90 itu semata-mata untuk Mas Gibran, nggak ada itu Bang. Nah, tapi ketika putusan itu hampir final ya kan, dan bisa ya kita dorong Mas Gibran gitu loh. Jadi Mas Gibran ini radar terakhir. Sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi kan Bu Mega nggak mau. Bu Mega bahkan ya kalau secara beliau pokoknya intinya kalau aku lihat dari kawan-kawan PDIP dan Pak Jokowi, lu udah mau selesai. Ini Presiden Jokowi udah selesai. Udah jangan ikut cawe-cawe, duduk diem, pensiun, gitu. Pak Jokowi bukan kingmaker. Yang jadi queen makernya itu Bu Mega, gitu loh Bang. Nah, itu yang kesalahan, akhirnya Ganjar kalah nih. Gitu. Harusnya Bu Mega, kalau menurut saya, dengar rembukan dengan Pak Jokowi. Bagusnya gimana? Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo lah, itulah. Bisa menang Bang. Gitu loh. Ya, tapi kan kita nggak bisa balik lagi sejarah. Iya, iya. Ya kan? Ya. Dan ini memang saya tanyakan duduk atau latar belakang awalnya itu kenapa? Karena saat ini sampai sekarang lah ya, itu kan masih aja digembar-gemborkan, diglorifikasi bahwa Gibran ini dulu dengan akun Fufafanya, ya kan, membuat narasi-narasi yang pokoknya tidak positif tentang Pak Prabowo kan begitu. Iya. Nah, dilihat dari latar belakangnya, nggak mungkin juga Pak Prabowo nggak tahu lah. Itu kan sekitar 10 tahun yang lalu, 2014. Buktinya sampai 5 kali diminta untuk menjadi cawapresnya beliau kan pada saat Pilpres kemarin. Artinya itu kan terbantahkan ya. Iya. Oke. Nah, berarti sekarang ketika memang ini sudah berjalan, selama 2 minggu ini Bung Silver tidak melihat ada agenda-agenda dari pihak-pihak untuk membuat kisruh nih. Karena presidennya kan lagi nggak ada nih untuk menggoyang barangkali. Kalau pengamatan dan penilaian Bung Silvester terhadap 10 atau 2 minggu ke depan seperti apa? Ini sudah ada test the water nih, FPI sudah mulai demo-demo ya ini kan saya bilang tadi, ini kan manusia pecundang dan sakit hati, Mbak. Susah ya, kebencian aja dalam hidupnya gitu loh. Jadi ya, tapi kan juga nggak banyak Bang, hanya segelintir orang gitu loh. Dan syukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan, masyarakat kita ini lebih banyak yang bijaksana, yang lebih pintar, dan kayaknya sih nggak berpengaruh sama sekali gitu loh, nggak berpengaruh ya. Jadi ya kita akan berjalan dengan baik-baik saja bangsa ini. Demokrasi akan berjalan baik, perekonomian akan berjalan baik. Yang kita ke depannya ini, yang kita harapkan ini adalah masalah ketidakadilan hukum aja nih Bang. Yang saya juga sebagai seorang penggiat hukum juga merasakan itu. Iya. Ini juga yang kemarin saya juga diskusi sama Mas
Gibran, terus Pak Jokowi, yang memang harus kita bereskan ini, gitu loh, masalah-masalah hukum. Tapi kalau masalah ekonomi paling enggak baiklah. Terus masalah demokrasi juga. Sekarang ini kan semua orang dengan gampangnya maki-maki orang, Bang, gitu loh. Kan nggak ada, pernah nggak mereka demo dilarang, koran dibredel? Bahkan kita sepertinya lebih liberal dari negara liberal sekalipun saat situasinya gitu. Iya, lebih gawat dari Amerika, kita lebih free daripada Amerika. Nah, dengan kondisi itu, Bung Sufersa tetap melihat bahwa Wapres kita akan sanggup mengkoordinir seluruh kabinet untuk tetap mencapai target-targetnya seperti yang diperintahkan oleh Presiden ya. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya yakin. Terakhir nih, Bung Sylvester. Salah satu yang tidak atau mungkin belum bisa terlaksana dari yang diagendakan oleh Presiden Jokowi sebelumnya adalah tidak golnya atau mangkraknya RUU perampasan aset. Nah, saya ingin tanya ke Bung Sylvester, apakah pada saat pertemuan terakhir Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo, apakah Pak Jokowi mengingatkan supaya dibantu Pak RUU perampasan aset? Kan gitu loh. Karena kan mandatnya kan di DPR nih, bukan di pemerintah kan begitu. Ya kan. Nah, karena begini, seapapun gigihnya ya kan pemberantasan korupsi dilakukan oleh Presiden ya kan, entah lewat KPK, entah lewat kejaksaan, entah lewat kepolisian misalnya, tanpa ada undang-undang perampasan asetnya rasanya seperti ngisimbar bocor. Tidak ada efek jera bagi para koruptor. Ini gimana? Ya intinya pasti ya, Pak Jokowi juga waktu itu saya cerita mengenai undang-undang perampasan aset dan uang kartal. Ya ini kan harus sesegera mungkin gitu loh. Ya bisa jadi juga, saya nggak tahu ya apa yang dibicarakan. Tapi intinya bahwa waktu itu saya juga kasih masukan ke Pak Jokowi supaya disampaikan ke Pak Prabowo juga mengenai undang-undang perampasan aset dan uang kartal. Termasuk SKB 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah. Bang. Karena ini SKB 2 Menteri mengenai pendirian tempat ibadah ini harus kalau nggak dibatalkan atau direvisi. Ya kan? Karena ini adalah akar permasalahan daripada intoleransi. Ya kan? Daripada terbelenggunya bangsa kita untuk melakukan ibadah di rumahnya ataupun di daerahnya atau di negara tercintanya. Ini yang jadi satu PR juga, termasuk masalah ketidakadilan hukum, mafia tanah yang kayak gini. Judi online. Ya, judi online. Judi online ini gila nih Bang. Kita ini juara 1 di dunia. Oh ya. Sebagai rakyat yang edik dengan judi online, begitu? Ya, jadi judi online ini ya kan Bang, kita nomor 1 nih yang main judi online. Termasuk banyak juga orang Indonesia yang menjadi bandar besar di luar negeri. Ya, di Vietnam, di Thailand, dan banyak pekerja kita yang di sana juga ada di sana. Jadi maksud saya ya janganlah juara 1, juara 50 kayak gitu loh. Ya kan ini kementerian terkait dan aparat penegak kalian kerja apa gitu loh. Ya kan? Ini soalnya... Apa kita harus suruh anak SMA aja di posisi jabatan itu? Yang lebih mampu mungkin menurut saya. Mereka diberi kekuasaan untuk memberantas judi online ini kok ya hanya retorika gitu loh, ya kan? Oh kami memberantas apanya, jangan-jangan maling juga gitu loh. Karena ketika pertama memang perlu ada RUU perampasan aset itu memang sampai tuntas ya kan. Nah, yang juga perlu juga diberantas adalah masalah judi online. Nah, ini juga menjadi perhatian khususnya Bung Sylvester sebagai bagian dari keluarga dekat dari pihak Pak Jokowi. Ini kan sedang dikait-kaitkan ya judi online sekarang ini dengan mantan Menkominfo yang sebelumnya yang seolah-olah ada pembiaran. Nah ini kan masalahnya kan Budi Aris Setiadi yang sekarang Menteri Koperasi ya kan, itu kan Ketua Umum Projo ya kan, artinya tak ada kaitannya atau bisa dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi juga nantinya. Bahkan sekarang ini sudah ada istilah-istilah Projo yang pro judi online kayak begitu loh Bung Sylvester. Nah, ada nggak teguran dari Pak Jokowi untuk segera itu diproses, dituntaskan karena itu bawa nama Projo, kan begitu? Kalau itu saya nggak tahu juga. Hanya saya mengatakan ke Presiden mengenai judi online, penegakan hukum. Tapi harus kita ingat juga, ya kan,
relawan Jokowi ini ada banyak. Projo ini hanya salah satu dan bukan yang terbesar. Oh, Ya. Anggotanya pun dengan saya Solidaritas Merah Putih mungkin nggak sampai separuhnya. Kalau dari anggota ya. lebih banyak Lebih banyak soulmate. Iyalah, ya kita nggak bisa bohong lah. Boleh si Budi Ari klaim ataupun teman-teman Projo klaim, tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, mereka nggak banyak. Gitu. Tapi dari yang terakhir itu, kalau nggak salah kita relawan Jokowi itu ada 2000 sekian ya Iya. organisasi. Projo salah satu, soulmate salah satu. Tapi Projo itu sebenarnya bukan yang terbesar. Intinya bahwa ya sebenarnya kalau tidak bisa menggambarkan keseluruhan relawan Jokowi juga. Gitu loh. Ya mudah-mudahan ya Budi Ari nggak ada di dalam pusaran itu Tidak ya. terlibat. Tidak terlibat ya. Taroto terlibat ya kita nggak tahu, itu urusan aparat penegak hukum. Iya. Gitu. Saya pun nggak bisa melindungi atau Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun siapapun, ya kan. Kalau orang melakukan kesalahan, ya kan, kayak kemarin si Tom Lembong korupsi, ya kan, terus Pak Jokowi yang disalahkan, kan lucu. Gitu. Sama juga, Makanya, ini sudah mulai dikait-kaitkan juga. kalau ini judi online dikaitkan dengan Pak Jokowi kan susah juga gitu loh. Kecuali ada aliran dana ke Pak Jokowi, gitu Bang. Atau Pak Jokowi memberikan perintah mengenai judi online, udahlah gini diem-diem aja kan, kalian ambil aja ya kan. Nah, itu kan nggak ada Bang gitu. Jadi ini memang kembali lagi ya bagaimana keterlibatan seseorang. Saya nggak tahu apakah Budi Ari terlibat atau tidak. Ya itu urusan aparat penegak hukum. Saya juga nggak bisa mengatakan wah Budi Ari nggak terlibat. Saya nggak tahu itu, atau Budi Ari terlibat. Saya kan nggak tahu itu Bang. Ya kan. Tapi kalau yang kemarin ditangkap, saya juga ada beberapa yang saya kenal gitu loh. Yang pegawai Komdigi yang tertangkap. Ya ada juga yang akhirnya kemarin itu menjadi tim suksesnya 03. Oh. Kan ada, ya kan? Iya. Itu juga kawan kita juga dari 2014-2019. Jadi kembali lagi ya kita serahkan aparat penegak hukum ini mau serius atau enggak, ya kan? Dan kita berharap Pak Prabowo juga harus sangat keras dengan korupsi, dengan judi online, dengan ketidakadilan hukum. Ini yang kita minta. Kalau saran Bung Sylvester, karena Projo ini membawa nama Pak Jokowi, yang sekarang dikaitkan dengan Ketua Umum Projonya, ya kan? Apakah meminta Ketua Umum Projo ini segera deklarasi aja, atau membuat pernyataan bahwa dia, atau press conference bahwa dia tidak terlibat dan seterusnya, atau segera aja minta diperiksa malah ke pihak kejaksaan supaya ini cepat selesai gitu loh. Saran Bung Sylvester gimana? Saya nggak bisa kasih saran ya, karena Budi Ari juga manusia yang merdeka, dia mungkin lebih pintar juga dari kita. Dia takutnya saran kita, dia merasa dia lebih pintar kan, repot juga ya kan. Ya jadi intinya kalau dulu sebelum jadi menteri ada apa-apa Budi Ari telepon, bahkan pernah sampai nangis Bang. Oh iya? Ya, untuk jadi ketua panitia dia telepon, bro bantu gue supaya gue jadi ketua panitia acara di Sentul. Tapi sekarang setelah jadi menteri kan saya juga nggak pernah nelpon dia juga nggak pernah nelpon. Kalau ketemu ya say hello aja gitu lah. Jadi ya saya juga tidak mau mencampuri urusan dia. Ya juga ya biar saja gitu loh. Dia dengan kepintaran dia ataupun hati dia ataupun kebisaan dia, kebijakan dia untuk mengatur masalah ini semua. Gitu loh. Kan harusnya kemarin kan dia tetap di Kominfo kan, karena Muti Hafid itu. Ternyata kan jadi, ada yang mengistilahkan dimutasi, padahal kan nggak ada mutasi ya kan, kan cuma penugasannya berbeda. Ya pokoknya kalau menurut saya lakukan yang terbaik. Jangan takut kalau memang kita nggak terlibat, ya ngapain kita takut? Kapan kita takut? Ya kan, intinya ya sebagai sesama relawan Jokowi, kalau ada apa-apa kita jangan mengkaitkan. Sebenarnya kan ketika Budi Ari diangkat jadi menteri, dia udah terlepas dari urusan-urusan relawan. Makanya kemarin waktu Budi Ari mau mengajak relawan 500 orang ke IKN, saya protes. Saya bilang ngapain sih lu ngurusin relawan lagi? Butuh ya kan? Bawa artis-artis, influencer ya kan? Tapi Bang, itu saya pun ngomong ke media bukan atas kemauan saya sendiri. Saya matur dulu, nanya dulu ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini
Budi Ari mau ajak 500 relawan ini di media nih, wah ini semua pada nyerang nih Pak. Boleh nggak saya bantah? Bantah aja Mas, kata Presiden. Tegas juga Pak Iya. Jokowi ya. Makanya Budi Ari mereka mau bikin acara tanggal 24 karena ulang tahunnya Projo di IKN Bang. Oh, Aduh saya bilang ini, aduh puyeng kita nanti di media kita yang mengolah ini, mengkantor ini kan. Untungnya Presiden nggak jadi ke situ, Presiden ke Lampung waktu itu. oh, iya. Nah, ini kadang-kadang kawan-kawan yang bikin ya kita yang bagian cuci. Jadi sebenarnya banyak sekali cerita-cerita di belakang layar yang lebih seram lagi sepertinya tentang Ada banyak situasi hal, di seputar Pak Jokowi selama ini ya kan. Dan terima kasih Bung Silverter, kita udah lebih 1 jam ya kan. Dan rasanya cukup banyak memberikan informasi kepada penonton kita tentang apa sih kegiatan Pak Jokowi selama ini gitu lah. Demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah sama-sama mendengar cerita dari Bung Silverter Matutina, dan Pak Jokowi baik-baik saja, tidak ada keinginan untuk cawe-cawe, juga tidak mau cawe-cawe. Beliau tidak dalam posisi ingin mendirikan partai atau membuat partai atau mengakuisisi partai. Dan semoga informasi-informasi ini menambah perspektif kita tentang situasi yang paling objektif tentang politik mutakhir saat ini. Demikian, kita bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.